Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Kemarin sudah dijelaskan masih di bab mujahadah, melawan hawa nafsu dengan ibadah yang benar, bagian yang ketujuh. Kemarin sudah dijelaskan menurut hadis muttafaqun alaih, Nabi Muhammad ini sudah diampuni dosanya dan tidak pernah punya dosa sebenarnya. Tapi Rasulullah masih gemar atau semangat beribadah sampai kakinya bengkak. Ini menunjukkan bukan berarti Nabi Muhammad itu banyak dosa atau Nabi Muhammad itu pingin surga, tidak. Tapi itu menunjukkan bahwa Nabi Muhammad itu adalah hambanya Allah yang sangat banyak bersyukurnya. Jadi intinya menjadi hamba Allah yang sempurna itu, kalau ibadah apa saja, apa sholat, wiridan, ngaji, hamba Allah yang benar itu adalah tidak ingin surga, juga tidak takut neraka. Jadi yang diinginkan apa? Ya cuman ridhonya Allah Ta'ala. Ini hamba Allah yang benar-benar hamba Allah. Jadi kita yang dulu-dulunya itu kita ibadah ingin surga, kemudian menjauhi maksiat karena takut neraka, karena kita punya ilmu baru. Nah, harus naik tingkatan ini. Jangan cet-pancet mulai dulu itu, jangan. Harus berubah menjadi ibadah kita ini hanya mencari ridhonya Allah Ta'ala. Tidak kepingin surga, juga tidak takut neraka. Begitu ya. Jadi harus naik tingkatan ini. Jangan mulai dulu saja ingin surga terus. Nah, jangan. Kita kan sudah banyak ngaji, sudah banyak mencari ilmu, sudah banyak umur. Ya, berubah sekarang. Tingkatan hambanya Allah adalah ibadah apapun. Nah, ibadah apapun, menjauhi maksiat apapun, tujuannya bukan karena ingin surga dan juga bukan karena takut neraka. Gitu. Makanya wali wanita namanya Rabi'ah Al-Adawiyah itu berdoa kepada Allah, mengatakan kepada Allah, ya Allah, kalau memang saya ini menyembah Engkau, beribadah kepadamu ya Allah, karena ingin surga, bakar surga itu ya Allah, serober surga. Mon ibadahnya karena ingin surga. Tapi kalau saya beribadah ya Allah, hati saya ini menjauhi maksiat karena takut kepada neraka-Mu ya Allah, masukkan sekarang juga saya ke neraka-Mu. Jadi ini bahasanya orang sudah menjadi hamba Allah yang sudah tingkatan wali. Jadi yang lebih baik itu, kalau sudah tingkatan seperti kita ya, sudah banyak ngaji, sudah banyak ibadah, ya harus berubah. Kita ibadah bukan mencari surga, bukan takut ke neraka, tapi mencari ridhonya Allah Ta'ala. Berubah sekarang ya. Kalau masih baru insaf, ya biasa dia cari surga, jauh dari neraka. Masuk surga dan jauh dari neraka itu bonus ya, bonus bagi Allah Ta'ala, bagi hambanya Allah Ta'ala yang menjalankan perintahnya Allah dengan ikhlas. Itu bonus ya, bonus. Karena apa? Karena begini ya, orang kalau sudah wali itu mikirnya begini, Allah Ta'ala dengan surga itu lebih mulia mana? Tanya wis. Bagi akal yang normal pasti mengatakan lebih mulia Allah. Kalau lebih mulia Allah, untuk apa mencari surga? Mestinya kan mencari Allah. Begitu kalau ibadah. Nah, ini namanya ilmu baru, harus mempunyai tingkatan yang lebih tinggi lagi. Jadi logikanya secara akal,
kalau Allah Ta'ala itu lebih mulia, lebih bagus daripada sorga, kalau kita normalnya akal, ngapain, untuk apa cari sorga? Gitu. Yang benar bagaimana? Ya cari yang lebih utama dari sorga. Apa? Ya Allah Ta'ala penciptanya. Begitu. Jadi sekarang mulai berubah ibadah kita kepada Allah. Jangan ingin masuk surga dan jangan takut ke neraka, tapi mencari ridhonya Allah Ta'ala. Dan kalau sudah ridhonya Allah Ta'ala, seperti hadis yang kemarin-kemarin itu dijelaskan, nikmat yang paling tinggi adalah ridhonya Allah Ta'ala, dan juga melihat Allah Ta'ala di surga. Itu nikmat yang paling tinggi di surga. Itu tidak ada lagi yaitu mendapat ridhonya Allah Ta'ala dan melihat Allah Ta'ala. Nikmat-nikmat yang lain, kumpul sama istri, kumpul sama bidadari, makan ini makan itu, ada semua. Itu nikmat-nikmat yang masih di bawahnya ridhonya Allah Ta'ala. Makanya orang para wali atau orang-orang yang mengerti dengan ilmu seperti ini, ibadahnya itu bukan untuk mencari surga. Ada yang bahasa seperti ini, kurang ajar sekali ini ya, maaf ya. Ini bagi tingkatan yang sudah sampai ya, yang sudah pada tingkatan yang tinggi. Mikirnya begini, masa coba dipikir, mau mencari surga saja harus menyembah kepada Allah. Artinya apa? Bayar dengan mencari ridhonya Allah, sedangkan ridho Allah itu lebih mulia, lebih baik daripada surga. Ini kan kembali akalnya. Jadi mencari sesuatu yang lebih rendah dibuat dengan cara sesuatu yang lebih mulia. Contoh ya, mau rekreasi bayarnya umpama 100.000. Kok mau membayar 100.000 rekreasi ini, menjual mobil harganya 200 juta, kayak gitu. Logikanya begitu. Kan akal kita ini agak kurang sempurna. Masa mau ke Brutus umpamanya, bayar umpamanya 5.000. Bayar 5.000, kita ini menjual mobil harganya 200 juta. Secara akal ya, kan kurang pas kayaknya ya. Tak bener ya. Ini kalau sudah tingkatan tinggi loh ya. Kehambaannya Allah ke kita kepada Allah kalau sudah tingkatan tinggi. Masa mencari surga dengan cara ibadah kepada Allah. Jadi Allah Ta'ala itu dibuat alat untuk mencari surga, padahal Allah Ta'ala lebih mulia daripada surga. Ini kalau sudah tingkatan tinggi ya, ini ilmu baru. Biar kita ini semakin lama semakin lebih baik menjadi hambanya Allah Ta'ala. Kan secara akal normal tidak mungkin ya, nggak pas kepikiran nih kalau mencari surga yang mulianya lebih rendah dari Allah menggunakan ibadah kepada Allah. Kan ini ya kayak tadi itu contohnya, mau ke KWT, mau rekreasi ke KWT, umpama pemandian di Lumajang itu kan KWT 8.000 10.000 umpamanya. Kok jual mobil harganya 200 juta? Kan akal ini kayaknya gak pas ya, tak terima ya. Iya, tak gitu ya. Makanya kalau sudah kita sebagai hamba Allah yang betul-betul hamba yang sangat hamba yang benar ya, betul-betul spesial, sudah tidak mungkin mencari surga dengan alat beribadah kepada Allah, tidak mungkin. Artinya apa? Jadi surga gak usah dicari, neraka gak usah ditakuti, tapi yang dicari adalah ridhonya Allah Ta'ala. Ini sudah tingkatan lebih di atasnya ikhlas sudah ya. Kalau ikhlas kan tidak mau dipuji atau tidak mencari pujian orang ya. Ini di atasnya lagi, ini di atasnya orang yang ikhlas. Lah Nabi Muhammad itu mengajarkan begitu. Walaupun Nabi Muhammad itu sudah diampuni sebelum dan setelahnya, Nabi Muhammad masih gemar beribadah sampai kakinya bengkak. Begitu. Ilmu anyar ya, ilmu anyar. Sekarang ya rubah ya. Kalau ibadah apapun atau sedekah apapun, jangan ingin mencari surga atau
takut neraka. Rubah sekarang. Kalau kita ingin menjadi hamba yang lebih baik lagi. Ini namanya melawan hawa nafsu dengan ibadah yang benar di bab al-mujahadah. Al-khamis, hadis yang ke 5 an Aisyah radhiyallahu anha annaha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita ini apa saja lah ya, ibadah kita ini rubah sekarang niatnya ya. Bukan hanya soal ibadah. Pergi ke pengajian atau ngajar begitu juga sama ya. Saya ngajar, saya ngaji, dak niat ingin surga, dak niat menjauh takut neraka, dak. Pol mencari ridhonya Allah Ta'ala, titik itu aja wis selesai. Karena secara akal ya, masa mau ingin surga kemuliaannya di bawahnya Allah Ta'ala, yang dibuat alat untuk mendapatkan surga itu Allah Ta'ala, menyembah Allah Ta'ala, kan tidak enak itu ya, gak pas ya, gak pas. Ini tingkatan yang sudah lebih tinggi ya. Kalau masih awal-awal ya tidak apa-apa lah. Ibadah ingin surga, ibadah takut neraka, tidak apa-apa, mungkin awal-awal ya. Tapi kalau sudah banyak ilmunya, sering ngaji, berubah. Biar kita ini menjadi hamba yang lebih berkualitas lagi. Hadis yang kelima, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-'ashru ahya al-laila wa ayqadha lahu wajada wa shadda al-mizara wa shadda al-mizara, muttafaqun alaih. Ini juga perhatikan baik-baik ya. Nabi Muhammad itu kalau di akhir bulan Ramadan, 10 hari di bulan Ramadan, ahyal lailah, ya menghidupkan malam, artinya lebih banyak ibadah malam. Kalau di sini ya ada yang sholat tasbih. Tidak sholat tasbih kenapa? Ya tidak apa-apa. Sholat sendiri bagaimana lebih baik ya. Lebih baik sholat tasbih, sholat tahajud itu lebih baik sendiri. Loh kok di masjid kok jamaah? Nah, ini namanya mendidik ya, mendidik. Yang mau monggo, yang tidak mau ya tidak apa-apa, ya tidak dosa. Tak usah air corak ya, tak teman sholat tasbih. Nah, tidak usah gitu. Tidak usah gitu. Siapa tahu dia sholat tasbih di rumahnya ya. Yang sendirian lebih utama, sholat duha, tahajud, sholat tasbih itu lebih utama sendirian. Kalau di masjid kok berjamaah, itu namanya litakdib, untuk mendidik masyarakat. Makanya yang rajin-rajin sholat tasbih di masjid itu jangan kemudian sudon, wah tak teman norok dia, gak tahu melok ini. Tidak usah gitu loh ya, tidak usah gitu. Hati-hati, jangan-jangan yang tidak ikut di masjid itu sholat tasbih di rumahnya masing-masing sendirian yang lebih utama. Ingat loh ya. Nah kok dikit bah corok, aduh mata teman keluar sholat tasbih. Nah hati-hati ya, jangan-jangan ibadah kita yang konyol ya. Yang sering begitu, konyol, tidak ada pahalanya akhirnya. Nah, mencaci orang yang enggak ke masjid karena sholat tasbih. Jadi Nabi Muhammad itu kalau 10 hari bulan Ramadan itu sholatnya ditingkatkan ibadah malamnya. Nah ini wa aiqadha ahlahu, keluarganya dibangunkan. Jagain, teh menang ya. Neser kasihan, sudah tidur, kasihan anak saya. Jangan ya, bangunkan. Walaupun tidak bulan Ramadan juga bangunkan istri, bangunkan suami, suami bangunkan istri. Orangnya loh maksudnya yang dibangunkan ya, bukan miliknya, ya, bukan barangnya suami dibangunkan tengah malamnya. Wah itu ya tidak apa-apa juga sih, tidak dosa. Yang cuma maksudnya di sini ini adalah membangunkan keluarganya itu orangnya, fisiknya, bukan barangnya. Wajadah dan Rasulullah bersungguh-sungguh wasyaddal mizara. Di sini Rasulullah juga mengikat sarungnya. Apa maksudnya Nabi Muhammad ini kok akhir bulan Ramadan itu mengikat sarung? Maksudnya di sini adalah kinayah min i'tizalin nisa. Jadi Nabi Muhammad kalau di akhir bulan Ramadan itu tidak sering-sering kumpul sama istrinya. Gitu maksudnya, kinayah ya. Mengikat sarungnya, talen sarung, bet ya, muturan bet. Maksudnya itu adalah menjauh, tidak terlalu banyak kumpul sama istri-istrinya kalau di akhir bulan
Ramadan. Karena apa? Karena mencari Lailatul Qadar. Ada yang protes, bukan protes sih. Wah, saya juga sering-sering kumpul sama istri di akhir bulan Ramadan, 10 akhir bulan Ramadan. Kenapa? Saya mencari Lailatul Qadar. Katanya kalau tahajud di malam Lailatul Qadar itu kan lebih baik daripada 1000 bulan. Pas kalkulasi, kalau saya kumpul sama istri saya pada malam itu, kumpul sama istri pas Lailatul Qadar, berarti kan kumpul saya sama istri itu lebih baik daripada kumpul sama istri 1000 bulan. Wah, ini namanya akalnya cerdik ini ya, cerdik. Jadi yang ibadah tahajud tak kuat, ketondu sekah, dinalah ibadah kompol binne bela. Tak ada yang kan jabi khairun min alfi syahr. Al-Quran, katanya Al-Quran lebih baik daripada 1000 bulan. Berarti saya kalau kumpul sama istri pas malam Lailatul Qadar, wah pahalanya banyak ini. Maten orang kafir ini Pak Polotung orang kali 1000 bulan. Wah, salah orang kafir saya mati gitu. Teker tak nemu saya mati ini boleh wah. Itu namanya ya akal kelambi ya, tidak apa-apa juga daripada maksiat, tidak apa-apa lah daripada berzina ya, tidak apa-apa. Karena kumpul sama istri itu juga ibadah ya. Saya pernah dengar ceramahnya Gus Baha itu. Ojo di seneni wong enggak tahajud, di seneni. Kelon-kelon sampai bojo ya ibadah pisan. Ya, bagi yang sengke ya, bagi yang malas ibadah tahajud. Tapi dikerjakan kedua-duanya monggo ya, tahajud ya kumpul sama istri sama-sama dilakukan. Tapi Nabi Muhammad enggak ya, Nabi Muhammad enggak. Kalau di akhir bulan Ramadan Nabi Muhammad itu jarang kumpul sama istrinya di akhir bulan Ramadan loh ya. Kalau sebelumnya ya mungkin sering. Tapi mencan akal saya kecak gitu lah. Kalau tahajud tak kuat tak babah, tasbih tak kuat tak babah, ya tasbih biner ya Mbak. Ya tidak apa-apa juga ya, tidak apa-apa, tidak dosa ya, anggaplah mati orang kafir selama lebih dari 1000 bulan. Waduh, tompas tapi orang kafir ya, tidak apa-apa juga ya, monggo kalau tidak kuat tahajud. Hadis muttafaqun alaih. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.